Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, sehat ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama bahwa satu hal yang paling penting di dalam kepercayaan orang Kristen kita semua, ya. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu harus yakinkan di dalam diri kita masing-masing bahwa berbicara mengenai pokok pembenaran iman. Itu yang harus kita pegang teguh gitu ya. Pemahaman ini mau menyatakan bahwa seorang yang berdosa telah berubah menjadi orang yang benar, yaitu dengan cara orang beriman kepada pengorbanan Yesus. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita dulunya orang yang berdosa, sekarang kita adalah orang yang benar karena kita percaya, kita mengimani bahwa Yesus telah berkorban untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di situ saja pemahaman ini. Percaya dan beriman itu adalah sebuah tindakan nyata. Bukan hanya sebatas pemahaman di pikiran saja. Apalagi sebatas di bibir saja. Tidak bisa seperti itu. Terlebih Bapak Ibu Saudara, latar belakang firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, ya. Latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat di Roma, yang jumlahnya paling banyak, itu punya pemahaman yang sangat berbeda. Orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa kalau mereka cukup melakukan dan taat pada hukum Taurat saja, mereka sudah selamat. Ini pemahaman mereka. Ya. Bagi mereka, begitu mereka memperbanyak amal, begitu mereka memberikan banyak persembahan, begitu mereka taat sepenuhnya kepada hukum Taurat, sampai hafal, mereka sudah selamat. Sehingga pemahaman ini harus diluruskan oleh Paulus. Dan firman Tuhan pada pagi ini juga mau memberikan pemahaman kepada kita Bapak Saudara bahwa bukan seperti itu konsep keselamatannya. Bukan seperti itu iman percayanya. Martin Luther yang kita kenal sebagai Bapak Gereja juga memberikan pemahaman pembenaran terkait dengan hal ini. Menurut Martin Luther, siapapun orangnya tidak akan bisa selamat hanya dengan melakukan hukum Taurat. Siapapun orangnya. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang dibenarkan oleh karena dirinya sendiri. Menurut orang Yahudi, kalau mereka bisa melakukan hukum Taurat, berikan amal dan sebagainya, itu kekuatan dirimu sendiri. Tidak bisa selamat oleh karena itu. Manusia benar hanya karena dibenarkan oleh Allah. Dan pembenaran Allah itu didasarkan atas kasih Allah terhadap manusia. Itu adalah anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah. Ajaran Luther ini biasa kita dengar, biasa kita kenal dengan istilah sola fide. Ya. Hanya karena imanlah manusia diselamatkan. Iman kepada Yesus Kristuslah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Justification by faith. Dibenarkan hanya karena iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perbuatan manusia itu tidak
akan dipertimbangkan untuk memperoleh keselamatan dari Kristus. Perbuatan baik manusia yang selama ini kita lakukan itu adalah buah iman. Ini harus menjadi pemahaman penting buat kita. Pak, selama ini saya berbuat baik loh Pak. Jadi tidak perlulah ya ke gereja. Pak, ada teman-teman saya nanya, tidak perlu beragama, yang penting berbuat baik. Sampai baik kan Pak? Kalau kita memahaminya setengah-setengah, bisa jadi begitu. Tetapi kalau kita memahaminya tidak demikian. Perbuatan baik itu adalah buah iman. Iman itu sendiri bukan merupakan usaha manusia, tetapi itu adalah karya Roh Kudus yang bertumbuh di dalam diri kita. Nah, ini harus diluruskan nih kalau ada yang punya pemahaman yang seperti tadi saya katakan. Beriman dan berbuat baik itu bukanlah dua hal yang bertentangan, Bapak Saudara. Jangan kita memahami cukup beriman, tidak usah berbuat baik. Enggak begitu juga. Sebaliknya, hanya berbuat baik saja, tetapi tidak perlu beriman. Enggak gitu juga. Jadi macam mana Pak Pendeta? Ya. Ketika Paulus menekankan pembenaran oleh iman dan bukan oleh perbuatan, penjelasannya seperti ini. Yang dimaksudkan adalah dasar hubungan kita manusia dengan Allah itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu dulu dasarnya. Ya. Kita beriman kepada Yesus. Nah, di dalam kita beriman, kita harus menghasilkan buah yang baik. Tidak cukup hanya beriman saja, tetapi kita juga harus berbuah yang baik. Maka iman itu kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 2 yang ke-17. Ya. Tanpa buah yang baik, Yakobus bilang apa? Orang yang beriman itu harus memperlihatkan kelakuan dan perbuatan yang baik. Paulus katakan iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah iman yang mati. Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beriman dan berbuat baik adalah sejalan. Mereka mempunyai hubungan yang langsung. Oleh karena itu, tidak perlu orang yang berbuat baik itu merasa bangga ya, atas perbuatan baik yang dilakukannya. Sebab dengan melakukan hal yang baik, itulah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Satu paket. Kamu beriman, maka kamu harus berbuat baik. Sebaliknya juga demikian. Orang-orang yang beriman tidak perlu berbangga diri, tetapi juga mereka harus melakukan perbuatan itu di dalam hidup dan kesehariannya. Iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah pemberian Allah. Sehingga Bapak-Ibu Saudara harus kita berlakukan di dalam kehidupan kita yang konkret. Saya kemarin membaca dan mendengar satu kesaksian, ya. Kesaksiannya seperti ini, Bapak-Ibu Saudara, bahwa orang ini tahu Allah itu baik, ya. Allah itu telah menyelamatkan
saya gitu ya. Orang itu bilang begini, berarti tugas saya adalah saya harus membalas kebaikan Tuhan. Lalu pendetanya bilang begini, manusia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Manusia tidak bisa membalas kemurahan Tuhan. Tidak akan pernah sanggup. Jadi macam mana? Tapi teruskanlah apa yang dilakukan Allah di dalam hidupmu. Bukan membalas kepada Allah. Kalau Tuhan memberikanmu kebaikan, teruskan kebaikan itu kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah mengampunimu, maka ampunilah orang lain. Itu kesaksian yang luar biasa, Bapak Saudara. Dan itu mengubah cara pandang, cara imannya. Satu lagi saya lihat lagi kesaksian yang berikut. Bagaimana cara pandang iman ya, itu bertumbuh dan berkembang. Pada saat orang mengalami kehilangan karena orang yang dikasihinya kembali ke rumah Bapa, ya. Orang ini meninggal. Padahal kita sangat mengasihi betul orang tua, mungkin keluarga kita, suami istri, orang-orang yang pergi dari kita. Kita kan bersedih ya, kita merasa kehilangan. Lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan panggil? Usianya masih muda. Tuhan, kenapa Tuhan panggil? Pada saat kami masih sangat mengasihi orang ini. Ya. Tuhan belum puas kami merawatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kesaksian ini berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa setelah saya memahami apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, disitulah saya memahami bahwa Bapak saya dipanggil Tuhan karena Papa saya adalah kepunyaan Tuhan. Dia punya Tuhan, bukan punya saya. Sehingga dia harus kembali kepada sang empunya. Baru di situ dia bisa memahami, baru di situ dia bisa legowo, baru di situ dia bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena memang papaku adalah kepunyaan Tuhan. Maka dia harus kembali kepada Sang Yang Empunya. Ya. Itu orang yang beriman, Bapak Saudara. Dan dia nyatakan di dalam hal-hal yang konkret di dalam kehidupan kesehariannya. Ya. Sama dengan firman Tuhan kita minggu lalu. Pak Pendeta, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang terberat. Disitulah Tuhan mau menguji imanmu. Ya. Kita tidak bisa hindari masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup masih harus terus berlanjut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya? Apa kita mau bilang bahwa oh, corona ini adalah hukuman dari Tuhan? Lalu kita menghakimi si A, si B, si C. Lalu kita hidup di dalam akar pahit. Tetapi kita bisa mengambil bagian yang lain. Bagaimana kita bisa mengucap syukur walaupun di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu masih bekerja, ya. Bapak Ibu masih sehat.
Bapak Ibu masih bisa beraktivitas, masih bisa dengarkan firman Tuhan. Hanya pakai masker. Kalau sudah dipakai alat oksigen, aduh, repot. Nafas satu-satu, dua-dua. Yang ketiga habis. Wah, repot itu. Kita bisa selesai dari masa isolasi mandiri. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak saudara-saudara kita di luar sana nggak bisa menyelesaikan masa isolasi mandiri, isoman. Ya. Mereka meninggal. Nah, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh berikan. Kalau kita diberikan kesehatan, berarti kita harus berkarya. Harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita punya tugas yang lain. Saya 3 minggu isolasi mandiri. Tanggal 22 Juni saya COVID. 3 minggu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. 3 minggu itu sangat panjang rasanya. Karena sudah biasa bekerja, sudah biasa melayani, lalu tiba-tiba off. Hanya di rumah saja. Ya. Luar biasa. Tetapi di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang lain dipanggil kembali ke rumah Bapa. Ya. Di situ saya mendapatkan satu pemahaman bahwa engkau diberikan kesempatan lagi. Ayo lebih giat melayaniku, lebih menghargai orang-orang yang di sekitarmu, hargai kesehatanmu, hargai pekerjaanmu. Enggak ada lagi ceritanya malas-males, datang terlambat, ya. Persiapan khotbah yang setengah-setengah, enggak ada lagi ceritanya begitu. Saya kadang kalau persiapan khotbah begini Bapak Ibu, kalau lagi nggak ada ide, pusing saya. Situ saya mikir kenapa saya sulit sekali mendapatkan ide. Lama-lama saya berpikir, saya berusaha mendapatkan ide itu dengan kekuatan saya sendiri. Jadi nggak akan pernah datang ide itu. Tetapi saya harus memulainya semuanya dengan doa. Seperti minggu depan, misalkan saya khotbah ya, Bapak Ibu ya. Saya sudah tahu, khotbah minggu depan itu misalkan dari Yohanes pasal 2 ayat 6. Dari mulai sejak Senin, saya sudah mulai berdoa, Tuhan minggu depan saya mau khotbah. Ya, ayatnya ini. Tuhan berikan saya hikmat. Berikan saya ide-ide supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tersampaikan kepada umatmu, sehingga umatmu dapat memahaminya dan melakukan dalam keseharian mereka. Cuma itu doa saya. Ya. Sama, Bapak Ibu juga demikian. Saya masih diberikan pekerjaan, saya masih diberikan kesehatan. Kiranya Tuhan pakai hidup saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Gimana caranya Pak Pendeta? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Patuhi protokol kesehatan. Simple kan? Itu jadi berkat bagi banyak orang. Ingatkan orang lain, ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo hidup sehat. Ya. Berikan kekuatan kepada orang yang sedang sakit. Orang-orang yang di masa-masa isolasi mandiri, Bapak Ibu Saudara, itu butuh orang lain. Terus terang. Saya sama istri di rumah, karena saya yang positif, istri enggak. Kami butuh orang lain. Saya enggak bisa berkeliaran, bawa mobil, beli makanan, enggak bisa. Saya akan menyebarkan virus itu kepada orang lain. Saya butuh orang lain. Tiba-tiba ada yang datang, puji Tuhan, kasih
susu Bear Brand, susu beruang, ya. Ada aja di depan pintu. Tiba-tiba ada yang WA, Pak Pendeta, cepat sehat ya, semangat. Semangat. Jam 10 berjemur, wah semangat. Tidak bisa kita males-malesan, tidak bisa kita bawa tidur terus, tidak bisa. Harus dilawan, harus punya semangat yang tinggi. Bapak Ibu juga demikian. Ya. Lagi bertengkar sama istri nih, males saya kerja, nggak bisa. Tuhan sudah percayakan pekerjaan itu. Ayo lawan rasa malasmu. Aduh, dapat tugas pelayanan, males nggak bisa. Tuhan sudah percayakan pelayanan itu. Berangkat. Tak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah berkorban luar biasa. Saya sudah bilang tadi, tidak perlu balas kebaikan Tuhan, tidak perlu. Tapi teruskan kebaikan itu. Kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada teman-temanmu, kepada rekan-rekan sepelayananmu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu bisa merasakan, oh ini toh Tuhan yang kalian sembah itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Luar biasa. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sampai dengan hari ini banyak orang yang menyebut dirinya itu orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dalam praktek hidup sehari-harinya tidak sesuai dengan kapasitas iman yang mereka percayai kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita menghayati bahwa Kristus itulah yang menjadi alat pendamaian bagi kita. Karena kita telah menjadi orang yang berdosa, sehingga kita menghilangkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu Yesus Kristus menebus kita. Maka sekali lagi firman Tuhan hari ini mau memberlakukan di dalam kehidupan kita supaya firman-Nya itu hidup di dalam keseharian kita. Kita telah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka laksanakanlah segala firman-Nya dan hasilkanlah buah-buah roh di dalam hidup iman percaya kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lakukanlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.